Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal jalan-jalan nih buat kenalan lebih dekat sama sistem reproduksi wanita. Kita akan bongkar satu persatu biar semuanya jadi gampang dia mengerti. Nah, pertanyaannya kan, sistem ini tuh kompleks banget ya. Terus gimana semua bagiannya bisa nyambung dan kerja bareng? Anggap aja kita lagi tur bareng nih. Kita akan lihat gimana setiap bagian ini terhubung dan berfungsi sebagai satu tim yang solid. Oke, kita mulai ya. Perjalanan kita ini akan dimulai dari bagian paling luar dulu, anatomi eksternal. Baru setelah itu kita akan masuk lebih dalam lagi. Jadi, di bagian luar ini ada beberapa pemberhentian utama kita. Mons veneris, labia majora dan minora, klitoris, dan juga vestibulum. Yuk kita lihat satu-satu. Oke, perhentian pertama mons veneris. Ini tuh kayak bantalan pelindung gitu, isinya jaringan lemak dan letaknya persis di atas tulang kemaluan. Nanti pas pubertas, area ini bakal ditumbuhi rambut. Lanjut ya, ada yang namanya labia dan ini ada dua jenis. Yang pertama labia majora, ini bibir bagian luar yang lebih tebal, ada jaringan lemaknya dan ada rambutnya. Nah, kalau labia minora itu bibir bagian dalam. Dia lebih tipis, nggak ada rambutnya, tapi kaya banget sama pembuluh darah, jadi jauh lebih sensitif. Sekarang kita ke klitoris. Nah, bagian ini tuh kecil, tapi jangan salah, isinya padat banget sama ujung saraf dan pembuluh darah. Makanya sensitif banget dan ya bisa mengalami ereksi juga. Oke, berikutnya ada vestibulum. Gampangnya, ini tuh area di antara labia minora. Kenapa penting? Karena disinilah letak dua lubang penting. Lubang uretra, tempat keluarnya urin, dan juga pintu masuk ke vagina. Sip, bagian luar sudah beres. Sekarang, yuk kita masuk lebih dalam lagi. Kita tinggalkan bagian yang kelihatan, dan kita intip organ-organ internalnya. Begitu masuk ke dalam, yang pertama kita temui adalah vagina. Ini adalah sebuah saluran berotot, panjangnya kira-kira 8-10 cm. Fungsinya? Ya, untuk menyambungkan leher rahim, atau serviks, ke dunia luar. Fungsi vagina ini ada 3, dan semuanya krusial banget. Pertama, sebagai saluran untuk hubungan seksual. Kedua, jadi jalur keluar untuk darah menstruasi. Dan yang ketiga, yang paling luar biasa, jadi jalan lahir untuk bayi. Nah, dinding vagina itu nggak rata loh. Ada lipatan-lipatan yang namanya rugae. Lipatan inilah ditambah 3 lapisan dindingnya yang terdiri dari mukosa, otot, dan jaringan ikat yang bikin vagina itu super elastis dan bisa meregang secara signifikan. Kita masuk lebih dalam lagi, dan kita sampai di serviks alias leher rahim. Anggap aja serviks ini kayak satpam atau penjaga gerbang. Dia ini bagian paling bawah dari rahim yang tugasnya melindungi bagian dalam rahim dari dunia luar. Jadi, gerbang ini punya 2 pintu. Ada pintu luar atau ostium eksternal yang ngadep ke vagina, dan pintu dalam atau ostium internal yang ngadep ke rahim. Nah, di antara 2 pintu ini ada lorong kecil. Lorong inilah jalurnya sperma buat masuk, dan sebaliknya, jadi jalan keluar buat bayi pas lahiran. Oke, sekarang kita sampai di pusatnya, intinya dari sistem internal ini, yaitu uterus atau rahim. Ini organ yang, bener-bener luar biasa deh fungsinya. Bentuknya sering dibilang mirip buah pir yang dibalik. Dan tugas utamanya, nggak main-main, menjadi rumah yang super nyaman dan penuh gizi bagi janin yang sedang berkembang. Biar gampang, kita bagi rahim jadi 3 bagian. Bagian paling atas itu namanya fundus, bagian tengah yang paling besar itu korpus atau badannya, dan yang paling bawah yang tadi kita bahas itu serviks atau leher rahim. Salah satu hal paling keren dari rahim itu kemampuannya buat berubah. Coba deh lihat perbandingannya. Rahim perempuan yang belum pernah melahirkan atau nulipara jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang sudah pernah melahirkan atau multipara. Perbedaan ukuran panjang, lebar, sama tebalnya itu bisa nambah secara signifikan. Hebat ya? Nah, sekarang kita tiba di 2 perhentian terakhir dari tur kita. Bisa dibilang, disinilah semuanya berawal. Kita bakal kenalan sama ovarium, si pabrik sel telur, dan tuba Fallopi, jalan tol yang dilewati sel telur itu. Jadi tuba Fallopi ini kayak jembatan penghubung antara ovarium dan rahim. Di dalam jembatan ini ada rambut-rambut super kecil namanya silia yang gerak-gerak terus buat ngebantu mendorong sel telur biar jalan ke arah rahim. Keren ya mekanismenya. Perjalanan sel telur ini ada tahapannya. Pertama, ujung tuba Fallopi yang kayak corong, namanya infundibulum, bakal ngangkap sel telur. Terus, sel telur jalan ke bagian yang lebih lebar, namanya ampula. Nah, disinilah biasanya pembuahan terjadi. Dari situ,
dia lewat bagian yang lebih sempit lagi, yaitu ismus, sebelum akhirnya tiba di tujuan akhirnya, yaitu rahim. Dan inilah dia sumbernya, ovarium. Ovarium ini punya dua pekerjaan super penting. Pertama, jelas dia yang memproduksi sel telur. Tapi bukan cuma itu, dia juga pabrik hormon utama wanita, yaitu estrogen. Jadi, dia ini sibuk banget. Nah, ini ada fakta yang mungkin bikin Anda kaget. Waktu seorang perempuan masuk masa pubertas, dia itu punya cadangan sekitar 300.000 calon sel telur. Banyak banget kan? Tapi dari sebanyak itu, seumur hidupnya paling cuma 300-400 sel telur aja yang benar-benar matang dan dilepaskan. Luar biasa. Nah, itu dia tadi tur singkat kita. Sebuah sistem yang, kalau dipikir-pikir, dirancang dengan begitu detail dan indah untuk satu tujuan, menciptakan kehidupan. Setelah kita lihat semuanya bareng-bareng, dari luar sampai ke bagian paling dalam, saya jadi penasaran deh. Kira-kira bagian mana dari perjalanan ini yang paling bikin Anda takjub?